Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semangatnya itu yang penting saudara. Ya. Siapa yang baru pulang kerja boleh angkat tangan saudara. Wow, ini baru pulang kerja semua ya, 5 orang nih. Wow, luar biasa ya. Jadi saudara semangat ya, baru pulang kerja langsung ke gereja. Saya percaya saudara, jadi payah kita gak akan sia-sia. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hitung-hitungan saudara. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menghitung. Ya, menghitung apa yang kita kerjakan saudara. Jadi saya sangat percaya apa yang saudara kerjakan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup saudara. Saya ini seorang entrepreneur saudara. Saya selalu menggunakan mengalkulasi segala sesuatu dengan logika. Saya yakin dan percaya saudara juga seorang profesional. Kalau kita orang profesional, entrepreneur apapun itu bentuknya saudara. Saya percaya kita ini orang kalkulatif. Ya, kita tidak akan ikut Tuhan kalau kita tidak menemukan sesuatu yang berharga di dalam Tuhan. Kita gak mungkin ke gereja kalau kita gak menemukan segala sesuatu yang penting untuk kita ke gereja saudara. Karena di dunia ini saat ini saudara semuanya serba kalkulatif. Saya gak percaya kalau tiba-tiba saudara datang, tiba-tiba saudara ingin memang menyembah dan memuji Tuhan. Saudara pasti hitung-hitungan kerja dari udah 8 jam atau 12 jam capek ya kan. Lebih baik saya tidur, lebih baik mungkin saya makan dulu, ngobrol, ngopi ya kan, ini hari Minggu saudara. Tapi kalau di Filipina katanya nggak ada hari libur saudara ya. Semuanya waktunya waktu kerja saudara. Ya jadi mungkin saudara capek. Waduh kalau jam 7 malam, jam 6 itu udah waktunya istirahat. Ya karena kerja 12 jam Pak, kerja 8 jam Pak. Oleh karena itu saudara, kalau saudara tidak menemukan sesuatu yang berharga di dalam Kristus, saudara nggak akan ada di tempat ini. Percaya saya saudara. Kita semua ini orang profesional, semuanya pintar matematika saudara. Betul nggak saudara? Saudara nggak mungkin di tempat ini kalau nggak bisa menghitung. Minimal saudara bisa menghitung. Saudara yang deposit berapa, withdraw berapa, mesti bisa ngitung. Kalau enggak saudara bakal nombokin saudara, benar enggak? Minimal saudara bisa kalkulasi, bisa matematika. Mungkin latar belakang enggak perlu bisa memiliki title accountant, enggak perlu memiliki title sebagai MBA atau apapun lah saudara. Tapi yang penting adalah saudara bisa menghitung, saudara bisa baca, saudara bisa nulis. Itu penting saudara. Kita orang yang matematik saudara. Pasti saudara ngitung. Kalau saudara merasa tempat ini atau gereja gak ada manfaatnya bagi saudara, saudara gak mungkin ada tempat ini. Kalau saudara merasa Tuhan Yesus gak ada manfaatnya bagi saudara, saudara gak mungkin cari Tuhan. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kalau saudara, saya bisa melihat banyak jiwa-jiwa walaupun capek tetap ke gereja saudara. Karena saya tahu dia bukan nyari pendeta, dia bukan nyari worship leader, tapi dia mencari Yesus. Amin saudara. Saudara akan bertemu Yesus pada malam hari ini. Ya, buka hati saudara, buka pikiran saudara, apapun yang ada di dalam pikiran saudara hari ini, saudara coba refresh. Ya, karena setiap firman Tuhan pasti ada barunya saudara. Saudara baca satu ayat berkali-kali, pasti maknanya bisa berbeda-beda. Saya pun begitu saudara. Saya baca Alkitab berkali-kali saudara, ngulang dari kejadian sampai wahyu, tapi tetap aja saudara. Nggak mungkin ada makna yang sama ketika kita baca firman. Ada makna yang baru yang terlalu Tuhan tambahkan. Itu luar biasanya firman kita saudara. Firman Tuhan itu luar biasa sekali. Nah hari ini kita mau belajar simple saudara. Ya karena bulan ini adalah bulan kemurahan. Ya kita mau belajar hai betapa dahsyatnya kasih Kristus. Mari baca sama-sama saya saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 saudara. Yang sudah ketemu boleh katakan yes saudara. Masih cari ya saudara. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sudah ketemu saudara? Boleh katakan yes? Oh iya, oke mantap ya. Saudara mari kita baca sama-sama suara yang lantang ya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya.
Saudara sekalian, kita bicara hari ini betapa dahsyatnya kasih Kristus. Saudara, apa makna daripada kasih? Kita seringkali menyamakan kasih itu dengan cinta, dengan love. Kalau di bahasa Inggris ya saudara, itu gak berbeda. Pasti namanya love juga saudara. Tapi kasih itu ternyata kalau kita baca Greeknya saudara, bahasa Yunani itu bermacam-macam. Ada kasih agape, ada kasih eros, philia saudara. Ya, stroge saudara. Ini ada empat karakteristik kasih. Tapi hari ini kita mau belajar kasih agape saudara. Kasih yang benar-benar tulus, selfless love saudara. Apa makna daripada kasih saudara? Deep feeling. Jadi perasaan yang sangat mendalam. Saudara kalau lagi jatuh cinta saudara, itu pasti ada deep feeling, benar gak saudara? Ya, deep feeling walaupun apapun itu namanya lah. Mau cinta monyet kayak, ya cinta orang tua, apapun deh. Ya kalau namanya jatuh cinta saudara, ya pisang itu rasa coklat saudara, betul gak saudara? Ya kan? Pisang aja bisa rasa coklat. Naik motor seperti naik kapal pesiar saudara, ya, seperti kemarin saya katakan. Itu kalau lagi jatuh cinta, makan mie instan seperti ramen nagi saudara, ya kan? Ini kalau jatuh cinta begitu. Ada deep feeling, ya ada attach terhadap sesuatu saudara. Ada keterikatan yang kuat terhadap segala sesuatu, baik itu seseorang atau kepada satu benda tertentu. Saudara lagi mau beli motor, saudara, waduh motor Harley Davidson. Wah, ini pengen banget nih beli motor moge, motor gede ya. Pasti sudah deep feeling saudara, lihat bentuknya, strukturnya segala macam. Waduh, kelihatannya sangat mengagumi sekali. Begitu pula kalau saudara jatuh cinta, baik laki-laki maupun perempuan. Ya bagaimanapun bentuk tubuhnya saudara, saudara gak peduli tapi saudara mengagumi. Orang lain mau bilang apa saya gak peduli, yang penting saya cinta sama dia. Saudara mengagumi segala bentuknya, segala kejelekan, segala kekurangan, segala kelebihan. Saudara mengagumi habis-habisan. Itulah deep feeling saudara. Begitu pula dengan kasih. Oleh karena itu Tuhan bicara apa saudara sekalian? Next then. Matius 5 ayat 44-45 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Saudara, bisa nggak saudara kita deep feeling bagi orang yang jahat sama kita dan menganiaya kamu? Ini kata-kata Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. You have to have deep feeling attached. Saudara sekalian, kalau kita punya deep feeling membenci, itu hal yang lumrah. Itu hal yang lumrah saudara sekalian. Saudara percaya nggak? Kalau kita benci sama orang dan tiap hari kita ketemu sama dia, kita mungkin gerutu, terus kita komplain, kita kutukin dia, dasar orang gak bener lu, nanti satu hari pasti kena imbasnya, nanti suatu hari pasti kena celaka. Kita selalu kutuk-kutukin dia, pasti saudara, your good feeling saudara, bukannya deep feeling, tapi hati yang menggerutu itu, hati yang pahit itu akan semakin mendalam. Semakin kita kesel sama orang itu saudara, itu bukan membuat saudara jauh lebih baik. Enggak saudara, membuat saudara jauh lebih terikat dan terbelenggu saudara sekalian. Coba saudara praktekkan. Tapi kalau saudara lihat musuh saudara, lihat orang yang saudara benci, tapi saudara bilang, aku mau memaafkan. I want to forgive. I want to forget. Saudara, saya percaya soon or later, saudara akan merilis sedikit demi sedikit, saudara tidak akan benci, saudara akan berkurang. Ini masalah psikologi saudara sekalian. Percaya. Kalau saudara ketika saudara bertemu dengan orang-orang di sekitar saudara yang mungkin saudara benci, yang mungkin saudara kesel, ya lihat mukanya saudara pengen muntah saudara ya. Aduh gue lihat muka dia pengen muntah dah, gue gak mau lihat muka dia. Ya. Tapi saudara sedikit demi sedikit saudara berkata, gue harus ngampunin, harus merilis, harus melepaskan. Ketika lihat mukanya mungkin pertama-tama pengen muntah saudara, kemudian bisa menahan, kemudian udah biasa aja. Percaya saudara, ketika saudara mulai melakukan itu, saudara mulai belajar ya untuk melepaskan segala kepahitan saudara, dan at the end you can do it. Begitu pula dengan rasa cinta saudara. Rasa cinta itu nggak tiba-tiba loh saudara. Memang ada cinta pada pandangan pertama saudara, betul ya. Kalau kita mungkin ketemu lagi acara drama atau apa di sekolah, di SMA, di kuliah saudara, di kantoran ya kan. Ketika pas-pasan mata pandang mata saudara langsung bergetar ya, dari begitu tuh, ya kan? Langsung bergetar gitu nih, nggak tahu nih getaran apa kok tiba-tiba ya jantung ini berdetak kencang gitu loh, ya kan? Waduh kenapa ya? Itu cinta pada pandangan pertama. Saudara sekalian, itu nggak bisa tiba-tiba langsung begitu saudara. Tiba-tiba saudara bisa langsung deep in love, nggak bisa. Cinta pandangan pertama itu baru atasannya, oh ini orangnya ganteng, ini orangnya cantik, cuma sebatas itu.
Tapi kalau saudara benar-benar mencintai pribadinya, mencintai dia apa adanya, nanti dulu saudara, belum tentu. Saudara lihat wanita cantik atau pria ganteng, saudara, wah deep in love bisa. Bukan deep in love. Masa saudara suka bisa. Like and love different thing saudara. Suka atau cinta yang mendalam atau perasaan deep feeling itu sesuatu yang berbeda. Jangan disamakan saudara. Kalau saudara suka, saya suka dengan cowok ini karena dia ganteng, tampilannya oke. Ya dia punya kaya, dia punya posisi yang tinggi. Saya suka dengan wanita ini karena dia lembut suaranya. Dia cantik segala macam. Itu like. It's not love. Seperti saudara dengan Tuhan Yesus. Saya suka dengan Tuhan Yesus karena kepribadiannya begini-begini. Tapi saudara not deep in love. Mencintai Tuhan Yesus itu nggak semudah itu saudara. Betul nggak saudara? Tuhan nggak bisa dilihat. Mungkin saudara nggak pernah dengar suara dia mengatakan I love you. You never hear him to say to you I love you. Saudara cuma baca di Alkitab mengatakan bahwa karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Mungkin saudara cuma baca. Tapi saudara nggak pernah mendengar I love you from God. Say to you directly. Gimana saudara bisa membangun deep love, deep feeling with God? Nggak semudah saudara, aku tahu Tuhan itu, aku menyukai dia karena karakternya seperti ini. It's just like, not love. Oleh karena itu saudara, ini adalah dikatakan Tuhan Yesus bukan like. Bukan dikatakan apa, sukalah kamu kepada musuhmu, berdoalah bagi mereka. Tapi kasihilah, kasih itu deep feeling, rooted saudara sekalian. Bayangin saudara, gak gampang melakukan itu. Karena dengan demikian kamu akan menjadi apa saudara? Anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Because of what saudara? Kau harus melakukan itu karena Allah telah melakukannya lebih dulu untuk kamu. Saudara, ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan deep in love with kita saudara. Ingat baik-baik saudara. Tuhan gak melihat saudara ada apanya. Oh saudara baik. Saudara memuji dia dan menyembah dia. Saudara berdoa 3 kali sehari seperti halnya Daniel. Saudara membantu sesama saudara. Saudara mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara kekuatan saudara. Apakah Tuhan melihat itu? No saudara. We are nothing in front of God. Kita bukan apa-apa di mata Tuhan pada waktu itu. Tuhan mati untuk orang berdosa loh. Orang yang gak tahu diri, orang yang memfitnah dia, orang yang menusuk dia dari belakang. Tuhan mati untuk orang-orang yang seperti itu. Untuk kita yang gak tahu diri ini saudara. You can imagine that. God do it at the first time. Maka dia bisa katakan kasihilah musuhmu. Karena dia mengasihi kita orang-orang yang tidak berguna ini saudara. Orang-orang yang tidak tahu diri ini. Orang-orang yang merasa bahwa kita ini jauh lebih hebat daripada Tuhan. Kita ingin menyamai Tuhan. Adam dan Hawa begitu saudara. Kenapa dia jatuh dari Tuhan? Karena dia ingin seperti Tuhan. Wow saudara. Dia ingin seperti penciptanya saudara. Maka dikatakan di sini saudara, kenapa Tuhan mengajarkan kita seperti itu? Biar kau juga bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Bukan karena Tuhan cuma basa-basi saudara. Karena dia lakukan dulu untuk kita. Maka dikatakan di Alkitab, dia mati untuk orang yang belum tentu mengenal dia. Wow saudara. Hari ini saudara, boleh imani, boleh yakinkan diri saudara bahwa Yesus mati untuk saudara ketika saudara belum mengenal dia. Iman orang tua bukan iman saudara loh saudara. Ya. Kalau di Katolik biasanya kalau kita anaknya baru lahir langsung dibaptis kan. It's the faith of the fathers and the mothers. Not her or his faith. Bukan iman dia. Tapi kalau di kekristenan, di Protestan saudara sekalian, saudara baru bisa dibaptis ketika saudara berumur 12 tahun. Seperti halnya Yesus bisa menentukan saya mau ada di rumah Bapakku. Kenapa kau harus mencari aku? Dia bilang ke ibunya Yosef dan Maria dan Yusuf, saudara. Aku harus ada di rumah Bapakku. Dia sudah bisa menentukan kemana dia akan pergi. Karena apa? Karena dia sudah mengenal siapa Allah Bapa itu. Tapi ketika anak bayi dibaptis saudara sekalian, it's just only kalau di kekristenan itu diserahkan. Iman orang tuanya menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Bukan imannya anak itu saudara. Oleh karena itu saudara, ketika kita dewasa hari ini, kita mau belajar saudara. Dengan iman kita sendiri kita mau ikut Tuhan dengan setia. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana sih kita bisa melihat ketiga dahsyatan kasih Yesus. Dan Yesus maunya apa saudara? Ketika kau belajar mengenai 3 karakter kasih ini, kau pun juga bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Saya tahu ini gak gampang. Saya tahu ini gak gampang saudara. Makanya kita mau belajar.
Nah yang pertama apa saudara? Kasih yang rela melepaskan. Filipi 2 ayat 6 dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow saudara. Kalau saudara seorang princess ya, princess atau prince. Seperti contohnya saudara ya, baru-baru ini ketika Ratu Elizabeth meninggal. Yang naik itu kan anaknya, si Pangeran Charles sebenarnya saudara. Prince Charles kan naik jadi raja. Terus kemudian anaknya Charles naik jadi prince utama saudara, Prince of Cambridge saudara. Ini jadi nanti tatanya akan turun ke dia gitu kalau si Charles mati saudara. You bisa bayangin saudara, ada nggak yang cemburu dengan itu? Banyak, terutama si Harry saudara. Walaupun Harry sudah keluar dari kerajaan tapi dia cemburu juga loh saudara. Terus siapa lagi yang cemburu? Anaknya daripada anak tirinya Charles. Kenapa saya nggak dikasih jabatan? Lo anak tiri saudara, bukan anak kerajaan lo, anak tiri lo. Anak tiri dia komplain, kenapa saya nggak dikasih jabatan? Saudara, banyak orang saudara hanya title susah untuk lepaskan. Itu title di dunia saudara. Ketika kau mati title itu gak berdampak apa-apa untuk kau buka pintu surga. Gak ada saudara. Kekayaanmu, titelmu, kehebatanmu, kepintaranmu tidak sama sekali bisa membuka pintu surga untuk engkau. Nothing saudara. Betul. It's nothing for us. Pelayanan kita saudara tidak membuka pintu surga. Ingat baik-baik saudara. Kau berdiri di atas mimbar khotbah saya tidak membuka pintu surga. Yang membuka pintu surga apa saudara? Imanmu kepada Yesus. This is the password. Tuhan bilang apa? Apakah aku ketemukan iman ketika aku kembali ke dunia? Yang dicari cuma iman saudara sekalian. Your faith will open the door of the heavens. Wow saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan mengatakan apa? Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang rela untuk melepaskan. Saudara, kenapa Kristus rela untuk melepaskan? Karena kasihnya begitu deep with us. Dia begitu mengasihi kita, dia bilang, aku yang menciptakanmu. Kau adalah biji mataku. Aku rela melepaskan segala-galanya agar engkau selamat. Satu jiwa pun dia tidak akan lepaskan. Walaupun jiwa itu lari kemana, sembunyi di mana, dia cari saudara sampai ketemu. Masalahnya, kitanya gak mau ditemukan oleh Tuhan. Tuhan sedang mencari kita mungkin saat ini, hari-hari terakhir ini. Kita mungkin merasa aku jauh dari Tuhan. Aku lari dari Tuhan. Aku menyembunyikan diriku dari Tuhan. Tapi saudara ingat. Tuhan sedang mencarimu hari-hari ini. Kalau hari ini saudara merasa aku yang lari loh. Tuhan, aku yang sembunyi loh darimu. Bukan engkau yang tidak mencariku, tapi aku yang sembunyi. Kasih Tuhan tidak akan pernah bergerak saudara. Karena dia apa? Dia sudah melepaskan segala-galanya untuk mencari kita di dunia. Oleh karena itu saudara saya katakan kasih yang pertama adalah kasih yang melepaskan. Seorang suami atau seorang istri, seorang pacar, saudara boleh cek baik-baik. Kalau dia gak bisa mencoba untuk melepaskan, kasihnya palsu. Salah satu kasih yang perlu untuk pernikahan apa? Kasih yang berani untuk melepaskan. Segala apa yang ada, egonya, hobinya, kesenangan-kesenangannya. Apapun itu bentuknya saudara. Kalau dia tidak bisa melepaskan itu, is not a good husband, is not a good wife. Karena kasih yang Tuhan minta adalah kasih yang rela melepaskan. Banyak hal di hadam hidup kita saudara, kita sulit untuk melepaskan. Betul gak saudara? Sulit untuk melepaskan. Ego kita, harga diri kita, susah untuk kita lepaskan. Saya ini pria, gak boleh disuruh-suruh sama wanita. Saya ini wanita, harus dikasih oleh pria. Pria itu harus mengerti apa maunya saya. Kadang-kadang istri begitu, kadang-kadang suami juga keras saudara. Saya ini harus dihormati oleh istri. Kalau hidupnya gak benar, gimana mau dihormati? Kalau tiap hari pulang ke rumah istri cuma bisa ngoceh-ngoceh, gimana mau disayang? Itu gak saudara? Kasih, belajar untuk melepaskan segala ego, segala harga diri harus dilepaskan. Makanya sebelum menikah saudara, yang paling pertama adalah kau belajar melepaskan. Apapun itu, baik itu orang tuamu, kau lepaskan. Karena apa? Kalau menikah, membentuk satu keluarga baru, bukan keluargamu yang lama. Pak, tapi saya masih mencintai papa saya lebih daripada suami saya. Waduh kacau pak, kalau begitu. Berarti Anda belum siap untuk menikah. Saya mengasihi mama saya lebih daripada istri saya. Berarti saudara belum siap untuk menikah. Pikirkan dulu baik-baik. Kalau saudara masih mengasihi keluarga lama saudara lebih daripada keluarga baru saudara, berarti saudara belum siap untuk menikah. Karena kasih itu harus belajar melepaskan. Ketika saudara membentuk satu keluarga yang baru, harus belajar melepaskan saudara. Gampang gak? Susahnya minta ampun saudara.
Karena kenapa? Segala sesuatu yang menjadi keterikatanmu, menjadi hak milikmu itu susah untuk dilepaskan. Apalagi tahta Kristus. Saudara bisa bayangkan, ini contoh yang paling baik. Kristus melepaskan apa yang paling berat yang dicari-cari oleh dunia. Tahta surga, saudara. Tahta jadi kepala ketua RT aja direbutin, saudara. Ketua RT direbutin, lurah direbutin, saudara. Ketua kelas, presiden kelas direbutin. Jabatan presiden yang lumrah, saudara, seluruh negara direbutin. Tapi Yesus bilang apa? Kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Wow, saudara. Saudara, inilah luar biasanya Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita, kalau you mau bilang kasihmu murni, tulus, segala macam, kasihnya benar-benar pure, kau harus belajar melepaskan. Berani nggak gitu? Saudara sekalian, Abraham melakukan hal yang sama. Apa yang Abraham lakukan, saudara? Dia melepaskan hal yang paling berharga. Apa? Anaknya. 99 tahun dia menunggu untuk kelahiran anaknya. Dia harus lepaskan. Tuhan minta, serahkan anakmu itu dikorbankan. Wow. Kalau pada saat itu Abraham menolak, saudara, Abraham tidak mungkin jadi bapak beriman. Bapak dari segala orang beriman. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin dia berkenan di hadapan Tuhan. Gak mungkin. Either Abraham percaya, satu, kalaupun anaknya mati Tuhan akan gantikan. Kedua, dia juga percaya Tuhan akan memberikan persembahan yang berbeda ketika dia mempersembahkan Ishak. Iman. Kasih yang pertama adalah kasih yang melepaskan. Kasihnya Abraham kepada Tuhan jauh lebih daripada kasihnya dia kepada Ishak. Bisa gak begitu, saudara? Paulus juga demikian. Paulus merepresentasikan kita loh, saudara. Kita ini seorang profesional. Kita bangun karir kita dengan luar biasa. Bertahun-tahun di Filipina kita bangun karir kita. Kita bangun reputasi kita. Kita bangun semua kredensial kita, saudara. CV kita, kurikulum vitae kita bangun. Seperti halnya Paulus. Paulus itu membangun gak dengan mudah loh, saudara. 40 tahunan dia bangun karirnya, saudara. Sehingga apa? Dia sangat dihormati di kalangan orang-orang Farisi. Terutama orang-orang Saduki, orang Farisi. Dia dihormati, saudara. Dia dihormati. Karena dia pintar mengajar. Karena dia orang yang tekun menjalankan hukum Taurat. Dihormati, saudara. Tapi apa yang dikatakan? Apa yang kumiliki kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga dari apapun itu. Paulus merepresentasikan kita sebagai seorang profesional. Dia lepaskan semua jabatannya, apapun yang sudah pernah diraihnya, dia tinggalkan itu dan dianggap sampah. Bisa gak, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang pulang. Tuhan, bangun karir lu 10 tahun. Saya bangun kerajaan di sini 10 tahun, Tuhan suruh pulang. Yang benar aja Tuhan. Kau lebih sayang aku apa lebih sayang pekerjaanmu? Kau lebih sayang aku apa kau lebih sayang hartamu? Kau harus pilih, mamon atau Tuhan. Tuhan mau begitu, saudara. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang melepaskan. Ketika kau lebih mencintai pekerjaanmu daripada keluargamu, pasti kau akan kehilangan keluargamu, saudara. Ketika kau lebih mengasihi jabatanmu daripada hubunganmu dengan istri dan anak-anakmu, kau pasti kehilangan hubunganmu dengan istri dan anak-anak. Pasti, saudara. Apalagi dengan Tuhan yang gak kelihatan. Yang kelihatan aja kau rela untuk melepaskan, apalagi yang tidak kelihatan. Anak istri mungkin nomor 2, tapi pekerjaan nomor 1. Apalagi sama Tuhan. Mungkin Tuhan udah nomor berapa, saudara? Saya melihat teman-teman di sini yang datang ke Filipina, awalnya oke, dia datang ke gereja rajin. Dia ikut cool, dia ikut ibadah, saudara. Dia senang, dia bersemangat, saudara sekalian. Karena berapi-api, apinya masih menyala dari Indonesia. Indonesia kan kita bisa beribadah kapanpun saudara mau, ada begitu banyak gereja, saudara. Wow, semangat. Tapi saudara mulai 1 bulan, 2 bulan mulai menghilang. Saya nggak tahu kemana, saudara. Sampai hari ini sudah berapa tahun sudah saya udah nggak pernah lihat lagi. Orangnya masih di sini. Pelayan Tuhan. Dia sebagai WL, dia bilang, saya dulu WL Pak. Sekarang saya udah nggak tahu di mana dia orangnya, saudara. Sudah tatoan, saudara, minum-minuman, alkohol segala macam. Wow, saudara. Kita bukan lagi menyamai Kristus, tapi kita menyamai dunia. We like this world, not like a Christ. Maka oleh karena itu, saudara, di Filipina ini kalau saudara nggak jaga hati saudara, saudara harus memilih, saudara milih Tuhan atau milih dunia ini. Filipina ini begitu menggoda, saudara. Oleh karena itu hati-hati. Anak-anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga pasti terlibas oleh ilah-ilah zaman di Filipina ini, saudara. Saya sangat yakin, saya sudah 6 tahun saya sudah dari tahun 2013 melayani tempat ini, saudara. Saya jadi pendeta itu tahun 2016, saudara. Selama itu saya sudah melihat begitu banyak orang yang hilang masuk. Orangnya masih di sini, saudara.
Saya bersama-sama melayani atau kita sama-sama ke gereja tahun 2013, saya sudah nggak lihat lagi orangnya kemana. Tapi masih ada di sini. Masih ada di sini. Bahkan masih ada juga yang melayani ya, seperti Denny, Septia ini kan udah lama melayani si Sarayada, memang di sini tinggalnya, saudara. Ya kan? Ini teman-teman di sini sudah masih ada yang melayani, tapi sudah banyak yang hilang. Lebih banyak yang hilang daripada yang stay, saudara. You see? Karena apa, saudara? Iman kepada Yesus kalau nggak dipertahankan akan hilang, saudara. Kasih kepada Kristus kalau kau tidak belajar untuk melepaskan pasti hilang. Pasti hilang, saudara. Tuhan mau minta satu, kalau kau belajar mengasihiku, kau harus belajar mau lepaskan. Dan this is not easy, saudara. Saya yakin itu nggak bakalan mudah. Tapi bisa nggak? Bisa kalau saudara mau. Sekarang masalahnya saudara mau atau enggak. Itu aja, saudara, kuncinya. If you are willing, you have to release something that not belong to you in the heaven. You need to release it. Kalau saudara harus melepaskan segala sesuatu yang mungkin tidak perlu dan tidak berguna di surga, harus dilepaskan. Tuhan hanya bisa bilang, pilih aku atau mamon. Kalau kau mengasihi aku, lepaskan. Artinya apa? Ketika Tuhan bilang lepaskan, lepaskan, saudara. Kadang-kadang itu yang susah. Ketika kita sudah menggenggam sesuatu, susah untuk dilepaskan karena itu nikmat, saudara. Nah, itulah dunia ini, saudara, begitu nikmat, begitu menggoda. Yang kedua, saudara, kasih apa? Kasih yang penuh dengan ketulusan. Filipi 2 ayat 7 dikatakan demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus datang ke dunia, saudara, bukan gaya-gayaan. Saudara lihat sama bagaimana dia lahir. Dia lahir cuma di kandang domba, saudara sekalian. Betul enggak? Lahirnya cuma di kandang domba. Kalau dia lahirnya di istana, saudara boleh bilang ini Tuhan Yesus gaya-gayaan. Dia meninggalkan tata di surga, tapi di sini jadi raja, disembah-sembah. Enggak begitu, saudara. Dia lahir di kandang domba. Dia menandakan apa? Kalau aku datang ke dunia ini tulus mengasihi manusia. Menjadi seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Supaya apa? Supaya orang berdosa bisa datang kepada dia. Saudara, kalau ada raja, kita ketemu aja mesti pakai protokol. Jangankan aja presiden, saudara, Presiden Jokowi. Nggak usah Presiden Jokowi, bos saudara deh. Big boss saudara yang saudara nggak pernah lihat mukanya di tempat ini. Kan banyak tuh saudara big boss saudara yang saudara nggak pernah lihat. Cuma bos-bos besar yang bisa lihat. Bisa nggak saudara ketemu big boss saudara? Mau buat apa lu ketemu bos? Pentingnya apa? Pasti tanya begitu, banyak protokolnya, saudara. Kalau Yesus datang sebagai raja, banyak protokoler. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satu manusia pun bisa datang kepada Yesus. Maka Yesus berkata apa? Aku harus menghapuskan segala batasan orang untuk datang kepadaku. Kalau enggak sia-sia. Dia datang dari sorga, turun ke dunia, enggak ada orang yang bisa menghampiri dia. But he changed all the rules. Dia mengubah semua aturannya. Bagaimana caranya? Aku harus tanpa batasan. Itu butuh ketulusan, saudara. Pada satu hari, saudara, ada seorang suami dan istri. Suami dan istri ini, dia lagi berantem, saudara. Dia bilang, oke lah, ya, kita gencatan senjata, dia bilang. Gini aja, kalau kau marah, aku marah, kita tulis. Apa yang membuat kau marah, yang membuat kau kesal terhadap diriku. Tulis semua, unek-unekmu, kepahitanmu, kau tulis semua. Supaya kita gak ribut lagi. Supaya kita tahu masing-masing apa sih kekurangan kita. Suami ngambil kertas, istri ngambil kertas, saudara. Kertas HVS, saudara. A4, dia ambil, dia mulai kasih pulpen masing-masing. Kita tulis sekarang. Dia mulai nulis. Si suami lihat wajah istrinya, ditulis. Lihat lagi suami saya, tulis. Semakin marah, ditulis lagi makin banyak. Istrinya juga begitu. Lihat wajah suaminya, ditulis. Dia lihat suaminya, ditulis. Dia lagi ingat lagi, waduh dulu kayak begini, ditulis. Lama-lama istrinya ini gerah juga, saudara. Tapi saya dilihat sebelahnya suaminya semangat banget. Semangat banget dilihat muka istrinya, ditambah gerem, ditulis lagi. Bahkan sudah dia lembar kedua, istrinya belum lembar. Akhirnya istrinya mulai menangis, saudara. Oh, begitu banyak yang kau benci terhadap diriku. Dalam hatinya begitu dia mulai menangis. Istrinya udah gak lanjutin, di stop, saudara. Tapi suaminya masih nulis. Akhirnya apa, saudara? Ditukar kertasnya. Ketika dia tukar, istrinya mau menangis, saudara. Dia merasa dia harus mengambil kembali tulisannya itu. Tahu saudara tulis apa? Suaminya, I love you, I love you. Walaupun kau jahat, tapi tetap mencintaimu. Walaupun kau mungkin tidak bisa masak, tapi aku tetap mencintaimu. Walau kau mau begini, kau tetap mencintaimu. Walaupun kau ngomongnya kasar, aku tetap mencintaimu. Sampai baris terakhir, saudara. Dia tulis seperti itu.
Wow, saudara. Istrinya sampai menangis, gak tega melihat tulisannya. Dia menulis keburukan-keburukan suaminya. Tapi suaminya bilang, walaupun kau galak, walaupun kau mungkin gak berpengertian, walaupun kau begini begitu, but I still love you. Cinta butuh ketulusan. Kalau kau mau melihat istrimu atau suamimu mengasihimu, dia tulus gak mengasihimu. Jangan cuma dalam keadaan senang, saudara. Semua kalau senang itu basa-basi kasihnya, saudara. Benar gak? Saudara ketemu pacar saudara dalam keadaan kaya. Mungkin istrinya yang kaya atau suami yang kaya, saya nggak tahu, saudara. Bisa aja ketemukan istrinya kaya, suaminya biasa-biasa. Suaminya kaya, istrinya biasa-biasa. Kalau dalam keadaan everything is normal, kasih itu basa-basi, saudara. Saya berkatakan. Coba harus mengarungi, saudara, terjalnya jurang. Dalamnya jurang dan terjalnya bukit, saudara. Itu baru suami dan istri pacar yang setia, saudara. Makanya kalau pacaran sudah diuji dulu. Jangan langsung tiba-tiba ketemu cantik langsung kawin. Gak bisa begitu, saudara. Gak kuat, saudara. Karena kenapa? Karena kita butuh dorongan. Kalau kita lagi naik bukit itu kita butuh dorongan. Kalau suaminya capek, istrinya harus mendorong. Kalau istrinya capek, suaminya yang harus mendorong atau membopong dia. Harus begitu. Kalau enggak, kenapa, saudara? Jatuh dua-duanya, saudara. Habis rumah tangganya. Karena saya katakan ketika everything is fine, kasih itu basa-basi. Saya katakan begitu, saudara. Kenapa? Semua fine. Gak ada masalah. You punya harta gak ada masalah. Tiba-tiba ada bisnis bangkrut. Yang tadinya bisa makan mungkin di restoran bagus, saudara, ramen nagi yang 500 seporsi. Sekarang harus makan Indomie. Satu bungkus saja susah, saudara. Mesti dibagi 2. Coba bayangin, saudara. Kira-kira istrimu bicara apa dengan begitu? Apakah dia mulai melirik-melirik cowok-cowok lain yang kira-kira lebih kaya dari dia? Atau mulai beralih hati, atau dia tetap setia dan dia tetap berdoa untuk suaminya. Cinta itu butuh ketulusan, seperti halnya Yesus datang ke dunia, dia itu butuh ketulusan. Makanya Yesus mengatakan apa? Seorang Samaria menolong orang Yahudi yang sedang terkapar. Itu butuh ketulusan, saudara. Ketulusan bukan pilihan, tapi itu gaya hidup. Saudara camkan baik-baik. Ketulusan itu bukan pilihan, tapi itu harus jadi gaya hidup. Tuhan itu tulusnya bukan karena dia keadaan, saudara. Wah, dalam keadaan begini saya harus tulus. Enggak, saudara. Ketulusan itu harus jadi gaya hidup. Kita lihat orang sakit, kita ada empati. Itu tulus, saudara. Kita lihat orang susah, kita ada empati. Kita mau tolong walaupun gak harus dalam bentuk uang. Kita doa, kita temani dia cerita mungkin masalahnya apa, saudara. Itu ketulusan, dibutuhkan ketulusan, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketulusan itu gak bisa dipelajari. Tapi ketulusan itu bisa dibangun. Kalau saudara mau belajar, you have to learn. You have to learn to have a sincere heart. Kalau kasihmu tidak tulus, saudara, kasih itu penuh dengan basa-basi. Kasih itu munafik, kasih itu benar-benar memuakkan, saudara. Benar nggak? Coba saudara mencintai ketika lagi kaya, lagi sukses, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, istrinya tinggalin dia, suaminya tinggalin dia. Wow, saudara. Ketika lagi susah bersama-sama, tapi ketika sudah sukses, suaminya menikah lagi, punya istri siri, punya istri simpanan. Benarkah kasih yang tulus seperti itu? Yesus mencontohkan kasih yang tulus, saudara. Dia gak perlu jauh-jauh dia jadi manusia. Itu pun sudah satu ketulusan. Dari seorang pencipta langit dan bumi, dia mau jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang domba, jadi orang tukang kayu yang tidak terkenal, siapapun tidak mengenal dia, bahkan difitnah, bahkan dia juga disakiti, bahkan dia dihianati, saudara sekalian, dia tetap, saudara, mengasihi kita dengan tulus. Itulah ajaran Tuhan. Kalau kita mau belajar kasih yang mendalam, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Maka kasih itu akan sempurna. Dan kasih itu akan berdampak tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk sesama kita. Saudara sekarang coba. Pak, mungkin dulu saya mengasihi teman saya, mengasihi pacar saya, istri saya gak tulus. Coba hari ini kau belajar. Mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa embel-embel, saudara. Mengasihi tanpa harus pamrih. Kalau aku begini, istriku harus melakukan ini. Kalau aku begini, suamiku harus melakukan ini. Kalau begini, pacarku juga harus melakukan ini. Coba saudara mengasihi dengan tulus. Belajar mulai hari ini. Kalau temanmu mungkin gak membalas apa yang kau kerjakan, biarin karena kau mengasihi dia dengan tulus. Kenapa kau harus pamrih? Kadang-kadang kita kasih orang, saudara, aku mau memberi ini. Tiba-tiba pemberiannya atau kadonya dikasih orang lain, kita marah loh. Benar gak, saudara? Lu kok begitu sih? Gue kasih lu, gue cari susah-susah lu. Kok lu kasih ke dia sih? Kan lu udah kasih gue, jadi milik gue dong. Tapi kita masih pamrih.
Kita kasih ke orang, mau orang itu pakai. Dipertontonkan nih, baju yang lu kasih ke gua nih. Bagus kan? Maunya begitu saudara. Itu artinya pemberianmu gak tulus. Kasihmu gak tulus saudara. Kau basa-basi sebenarnya. Kau pengen dia dipakai supaya kau tahu bahwa kau ini berharga di matanya. Suami atau istri yang tulus saudara gak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu membuktikan apapun. Dari tindakannya, dari kegiatannya, dari apapun yang dilakukannya pasti kelihatan. Tapi kalau suami dan istri gak tulus, pacar gak tulus, teman gak tulus, kelihatan saudara. Basa-basi munafik dan kita muak saudara melihat kasihnya dia. Oleh karena itu saudara, kalau saudara merasakan, aduh aku muak nih lihat dia. Aku gak nyaman sama dia karena semuanya penuh dengan kepura-puraan. Jangan lakukan itu saudara. Karena kita sudah tahu kasih yang memuakkan itu seperti itu. Tapi kita belajar dari Yesus. Kasih Yesus tidak pernah memuakkan. Karena apa? Tulus hati dia mencintai kita. Kalau enggak dia enggak perlu jadi manusia saudara, capek-capek mati di atas kayu salib. Yang ketiga yang terakhir saudara, kasih yang siap menderita. Ini yang paling gak gampang saudara. Dikatakan demikian, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan harus mati di kayu salib. Saudara tahu orang yang mati di kayu salib itu bukan orang yang terhormat. Orang yang paling hina. Yang mati di atas kayu salib itu, yang dosanya sudah gak diampuni. Maka harus mati di atas kayu salib yang penuh dengan kutuk. Itulah Yesus mengambil posisi itu untuk kita. Satu hari saudara ada seorang wanita, dia punya pacar seorang pria di Inggris saudara. Di satu titik saudara, prianya ini melakukan satu kesalahan besar dan dia harus dihukum mati. Ketika dia harus dihukum mati, bel itu harus berdenting. Di situ ada big band saudara di UK, di Inggris ada big band. Kalau big band itu menunjukkan angka jam 12 itu kenceng banget saudara berderingnya saudara. Dan pada jam 12 malam dia harus dihukum mati. Saudara tahu, pacarnya itu harus memanjat big band saudara sampai paling atas. Dan dia harus menahan dentingannya itu supaya tidak berbunyi saudara. Dan dia harus menahan sampai sakit saudara, karena itu keras. Sampai berdarah, sampai lebam. Dan ternyata bel itu tidak berbunyi. Akhirnya wanita itu dipanggil ke bawah. Sama hakim. Kenapa kau melakukan itu? Karena aku mengasihi kekasihku dengan tulus. Akhirnya hakim itu melepaskan saudara kekasihnya. Mungkin diberikan hukuman yang sepadan. Tidak jadi dihukum mati. Karena apa? Karena ketulusan cinta daripada wanita ini saudara. Adakah orang yang mau berkorban sampai seperti itu? Suami istri terus begitu. Tapi Kristus saudara sekalian. Jangankan seperti wanita, dia lebih daripada itu. Dia memberikan nyawanya untuk kita semua pada saat kita masih berdosa. Itulah Kristus saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, kita gak bisa main-main sama kasih. Kita mau belajar kasih yang sesungguhnya, kasih yang siap menderita. Maukah saudara hari-hari ini menderita untuk kasih yang kau berikan? Untuk Tuhan, kau sediakan waktu terbaikmu. Pak capek, tapi untuk Tuhan aku rela. Untuk Tuhan aku rela. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasihnya. Ketika dia mati di atas kayu salib. Itu yang aku ingat. Mau gak kita mengingat itu saudara? Kita datang ke gereja bukan karena kita mau dapat berkat. Tapi kita mengingat kasih Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Kasih yang siap untuk menderita. Masa kita karena capek aja kita gak mau ke gereja. Kita hitung-hitung sama dulu capek hari ini. Gue mau nonton dulu dah Avatar 2 nih. Ya, nanti gak dapat tempat duduk, dapat seatnya nih. Waduh hari ini terakhir. Ya musi sama teman-teman. Kalau nanti nonton sendirian gak seru. Saudara, kita lebih memilih nonton bioskop. Avatar itu saudara 3 jam 12 menit sekarang saya udah nonton saudara. Nontonnya hari Rabu kemarin. Ya. 3 jam 12 menit saudara sekalian. Kita duduk di gereja 1,5 jam kita udah gatel. Ya. Udah bosen. Aduh ini lama banget nih pendeta. Khotbahnya nih lagunya aduh begini-begini saudara. Itu Avatar 3 jam 12 menit dan itu gak membawa kita ke sorga saudara. Gak bakalan bawa kita ke sorga saudara. Nonton Avatar gak buka pintu sorga. Tapi saudara duduk di gereja. Benar-benar mempersembahkan apa yang terbaik dari saudara. Itu buka pintu surga loh saudara. Kenapa? Karena kau merilis imanmu, faith, your faith. Saudara makanya saya katakan, orang-orang Kristen tujuannya adalah membangun mesbah setiap hari. Itu namanya melayani Tuhan. Bukan melayani pekerjaan. Ini kalau saya khotbah ini melayani pekerjaan Tuhan saudara. Perbedaan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan bedanya. Kalau kita melayani Tuhan, kita membangun mesbah. Mesbah itu apa? Ini tabernakel saudara. Tabernakel atau meja persembahan. Caranya gimana? Dengan doa, pujian, dan penyembahan. Itulah kau membangun mesbah. Seperti halnya Daud mempersiapkan mesbah. Kita mempersiapkan
mempersiapkan mezbah. Dan apa yang dipersembahkan? Saya. Tubuh saya yang kudus dan benar. Tuhan, inilah aku, ujilah aku. Ujilah imanku. Benar gak sesuai dengan apa maumu? Setelah kau bangun mezbah dengan doa pujian dan penyembahan, kau mempersembahkan hidupmu di atas mezbah itu. Untuk diuji sama Tuhan. Itulah orang Kristen, saudara. Melayani Tuhan itu seperti itu. Makanya gak heran Daniel 3 kali berdoa. Dan dia mempersembahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Itulah melayani Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, oh melayani gereja main drum segala macam, ini melayani Tuhan. Yes, is melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi apakah dia melayani Tuhan? Saya nggak tahu apakah dia bangun mezbah. Apakah hidupnya benar dan kudus di hadapan Tuhan dan berkenan menyenangkan Tuhan? Saya nggak tahu, saudara. Tapi membangun mezbah itu adalah doa, pujian dan penyembahan, dan kau mempersembahkan tubuhmu yang kudus, benar, menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah membangun mezbah yang benar. Mempersembahkan korban yang benar, bukan yang lain-lain. Tubuhmu sendiri. Hidupmu itu yang kau persembahkan. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang kita suka keliru. Kita sudah di sini bergaya-gaya, saudara. Kita sudah main musik bergaya-gaya, wah pasti masuk surga nih. Belum tentu, saudara. Apakah kau membangun mezbah? Apakah kau melayani Tuhan? Melayani Tuhan beda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kau pekerjaan, yes, duit. Nasarmu kau harus lakukan. Paulus juga begitu melakukan, tapi dia juga membangun mezbah di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan itu nomor 1, melayani keluarga nomor 2, melayani pekerjaan Tuhan nomor 3, saudara. Mungkin nomor melayani pekerjaan Tuhan itu nomor 4, mungkin melayani pekerjaanmu dulu karena kau diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Untuk menjadi dampak garam dan terang di kantormu, itu harus kau kerjakan dulu. Terakhir baru melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, hari ini kita belajar banyak, walaupun kita belajar hanya satu kata kasih. Tapi kita harus recheck kasih kita saat ini. Kita sudah punya parameter nih kasihnya Kristus. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Apa karakter kasih Kristus, saudara? Pertama, kasih yang rela melepaskan. Kita uji kasih kita hari ini. Apakah kasihmu rela untuk melepaskan segala sesuatu yang kau ikat? Kalau kau masih berkata, aduh berat Tuhan untuk melepaskan ini. Aku berat loh melepaskan pacarku loh. Aku berat Tuhan. Walaupun aku tahu dia gak mencintaiku, dia kasar sama aku, tapi aku susah melepaskan dia. Karena pacar kita, karena suami, karena istri, karena teman atau segala macam, kau meninggalkan Tuhan, saudara sekalian. Kau berarti melepaskan Tuhan dan mengambil mamon di dunia ini, saudara. Oleh karena itu kau harus belajar, saudara. Belajar untuk melepaskan yang paling berharga di dalam hidupmu, baru kau bisa mendapatkan Kristus. Karena ketika kau terikat, saudara, apapun yang terikat di dunia akan terikat di surga, saudara. Segala sesuatu yang tidak baik jangan sampai kau ikat. Supaya itu bisa kau lepaskan. Dan ketika kau menghadap Kristus, hatimu plong. Tuhan, ini aku apa adanya, kau bisa uji aku. Hatiku kau bisa uji. Imanku kau bisa uji betapa murninya aku. Bukan sombong, bukan mau gaya-gaya. Enggak, saudara. Tapi dengan penuh ketulusan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih yang tanpa batas, kasih yang penuh ketulusan, kasih yang tidak membeda-bedakan, saudara. Hari ini kita belajar. Kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang munafik, saudara. Kasih yang memuakkan, kasih yang mungkin tidak mengenakan, kasih yang penuh dengan basa-basi dan penuh dengan penuh dengan agenda. Saya yakin dan percaya, saudara sekalian, kita semua mau dikasihi dengan tulus. Belajar kita juga mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita ke gereja bukan minta berkat Tuhan. Karena kita mau mengasihi Dia dengan apa adanya. Kita dapat berkat kayak hari ini kita dapat masalah, kita tetap datang ke gereja. Kita lelah, kita capek, kita tetap datang ke gereja. Kenapa? Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan tulus. Karena Dia telah mengasihi kita dengan tulus. Karena kita membenci kasih yang pura-pura, kita membenci kasih yang munafik, betul saudara. Kita pun gak mau dicintai secara pura-pura. Kita gak mau dicintai secara munafik, saudara. Dia tidak tulus, dia punya agenda di belakangnya. Kita gak mau seperti itu dan Tuhan tidak pernah melakukan itu dalam hidup kita. Dia mau kita mengasihi juga dengan tulus hati. Seperti Dia mengasihi kita dengan tulus. Yang terakhir, saudara, Dia rela menderita untuk kita. Maukah kasihmu menderita untuk Tuhan, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk pacarmu, untuk orang tuamu, untuk teman-temanmu? Itulah kasih yang sejati, saudara. Kalau kau tidak siap untuk menderita, berarti kau belum bisa mengatakan bahwa kasih itu adalah kasih yang murni. Kalau kau mau ngasih Tuhan ada kasih yang menderita. Kadang-kadang kita capek. Kadang-kadang kita mau, Tuhan aku mau lari. Aku gak tahan lagi Tuhan dengan keadaan ini. Tapi aku tetap setia kepadamu. Mungkin seperti suami dan istri katakan, udah mungkin pengen bercerai, saudara. Udah gak tahan. Istrinya begini, suami begitu.
Tapi suami tetap menulis, walaupun kau begitu aku tetap mencintai. Walaupun kau begini aku tetap mencintai. Bukan aku mencintai bukan ada apanya tetapi apa adanya. Maukah kita mengasihi Tuhan apa adanya saudara? Tidak peduli apa yang Tuhan ada pada Tuhan. Tetapi kita mengasihi Dia karena Dia telah mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu ini, sudah kasih Allahku sungguh telah terbukti.